Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi di acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya. Masih dalam edisi Poskesmas. Hari ini kalian akan ditemani oleh Poskesmas Wanaraya. Tema hari ini adalah Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Anak Balita atau yang disingkat dengan Gempita. Perkenalkan, saya Faisal Abrianul SKM yang akan menjadi host acara podcast hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada bintang tamu kita, Kepala UPTD Poskesmas Wanaraya, Bapak Waluyo SKM MM. Selamat siang Pak Wal. Oke. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Bapak? Baik, bagaimana kabarnya Mas Faisal? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Sebelum kita membedah lebih jauh nih Pak tentang Gempita ini Pak. Oke Pak, sebelum kita membahas lebih jauh Pak tentang permasalahan kita inovasi podcast ini Pak, terus jelaskan secara singkat dulu Pak, apa sih Gempita ini Pak? Oh, oke. Gempita itu merupakan inovasi yang alhamdulillah ini masuk di dalam Bapelitbang 5 besar. Alhamdulillah 5 besar karena sehingga Gempita itu merupakan gerakan masyarakat peduli kesehatan gigi anak balita. Seperti itu. Jadi ini berdasarkan yang pertama adalah karies gigi, kemudian karies gigi berdasarkan Riskesdas tahun 2018 itu 93%, kemudian di Puskesmas Wanaraya kasus yang berkunjung ke mulai Juli sampai Desember itu sekitar 55 orang, kemudian yang karies gigi 41 orang, jadi cukup tinggi berdasarkan itu. Tapi ini adalah pasien-pasien yang datang dari mengeluh sakit datang ke puskesmas. Tapi orang-orang yang tidak mengeluh sakit ini yang kadang-kadang kita tuh harus mendatangi. Jadi pelayanannya itu kita datang semuanya jemput bola ke posyandu seperti itu. Oh berarti malah yang melatar belakangi kita mengadakan inovasi Gempita ini berasal dari karena banyaknya kasus karies gigi Pak? Iya. Terus Pak penjelasan dari karies gigi ini apa Pak? Lebih spesifikasinya deh Pak? Jadi karies gigi ini merupakan infeksi pada jaringan keras dan dimineralisasi pada jaringan keras di mahkota gigi itu ada mahkotanya, kemudian akar giginya itu yang tertancap dini ini terjadi demineralisasi dan terjadi infeksi, dan ini ingat bahwa ini bisa dicegah. Dan saya melihat di masyarakat yang ada itu bahwa anak-anak balita itu giginya sudah nggak utuh, dan ini pada gigi suluk seperti itu. Okay. Terus tujuan dari kita Gempita ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi maksud dan tujuan Gempita ini adalah maksudnya adalah dari inovasi Gempita adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian orang tua, kesadaran dan kepedulian orang tua itu terutama terhadap kesehatan gigi dan mulut di wilayah untuk anak balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Wanaraya. Yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan mulut anak balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Wanaraya. Jadi karies gigi ini sebenarnya dari ini dapat dicegah karena bukan merupakan suatu hal yang ini harus terjadi pada anak-anak kecil, enggak, tapi ini merupakan bisa dicegah dengan
kesadaran daripada orang tua, pengetahuan dari orang tua sehingga dapat mengelola kesehatan gigi dan mulut si balita tersebut. Iya Pak, kesadaran, kepedulian, dan pengetahuan orang tua itu sangat penting ya Pak dalam masalah Betul sekali. kesehatan gigi anak. Terus manfaat dari inovasi Gempita ini seperti apa ya Pak? Jadi manfaat yang telah dirasakan dari inovasi Gempita ini diantaranya adalah orang tua menjadi paham cara menjaga kesehatan gigi anak. Jadi apa-apa yang boleh jadi sikat giginya berapa kali, anunya berapa kali, itu orang tua paham. Kemudian dapat melindungi kesehatan gigi anak, dapat menurunkan angka kesakitan. Jadi memang benar pada saat yang sama, pada saat misalnya ini Dr. Hilda Ayu Setiawati yang menggagas tentang Gempita ini, itu datang ke posyandu melihat gigi dan kalau misalnya ada beberapa yang misalnya perlu ditangani akan ditangani di puskesmas. Jadi tidak ditangani di sana, tapi cuma sebagai deteksi dini terhadap kesehatan gigi anak tersebut. Kemudian selanjutnya itu konseling dan pemeriksaan gigi dan mulut setiap bulannya, yaitu di setiap itu kita ada 20 posyandu balita dan itu datang setiap bulannya datang. Jadi tiap bulan bergilir terus. Jadi karena kita itu jarang memeriksakan kesehatan gigi kalau kita tidak sakit, sehingga periksa gigi per 6 bulan itu jarang sekali. Kemudian yang keenam, mempermudah akses orang tua melakukan konseling dan pemeriksaan gigi anak balita tanpa harus ke puskesmas. Jadi tidak harus, jadi langsung ke posyandu si orang tua ini dapat yang namanya 2, penimbangan secara gratis, kemudian imunisasi, dan kemudian ada pemeriksaan gigi dan mulut. Seperti itu, sehingga ini bisa tercover dalam satu kegiatan itu. Ternyata banyak juga ya Pak manfaat dari inovasi Gempita ini, tidak hanya menjadikan gigi anak sehat, terus dapat edukasi, terus mempermudah akses bagi orang tua ya Pak yang jauh. Di tempat kita itu kan Pak ada 3 desa yang jauh ya Pak, perbatasan dengan Kapuas. Jadi mempermudah akses bagi orang tua untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anaknya. Terus Pak, bagaimana spesifikasi teknik pelaksanaan inovasi Gempita ini Pak? Jadi inovasi Gempita dilaksanakan di posyandu balita. Semua posyandu balita, termasuk di sini di TK dan PAUD, kelompok bermain. Karena ini rentan sekali karena Anda sudah mulai bisa jajan dan lain sebagainya. Dengan kegiatan 1, melaksanakan penyuluhan. Yang kedua, simulasi cara menyikat gigi. Kalau dulu, zaman-zaman dulu masih ada sikat gigi massal. Kalau sikat gigi massal habis di situ kita sudah selesai. Tapi sikat gigi massal itu tidak ya baik pada saat itu, tapi kalau kita dengan simulasi dengan cara seperti ini, kita memberikan cara dan mendidik anak balita itu mulai dari sejak dini supaya membersihkan gigi, sikat gigi teratur pagi dan sebelum tidur. Kemudian yang ketiga itu melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada anak disertai konseling masalah kesehatan gigi anak. Jadi Mas Faisal, perlu diketahui bahwa anak atau orang tua atau masyarakat kita itu kadang tidak aware, tidak ngeh dengan apa yang namanya kesehatan gigi. Yang pokoknya kalau tidak sakit ya nggak jadi masalah, asal walaupun berlubang dari gasnya. Tapi yang penting ini adalah
kesehatan gigi itu, karena gigi itu dipakainya adalah seumur hidup. Berarti selama ini terkesan ya Pak, kalau tidak sakit nggak usah berobat ya Nggak Pak. usah berobat. Nah, Padahal, iya betul. padahal itu satu faktor penunjang juga ya Pak, Iya, penampilan kan sampai nanti tua ya Pak. iya. Terus sekarang bagaimana sih penerapan Gempita ini selama ini Pak di Puskesmas Wanaraya Pak? Jadi penerapan Gempita ini di UPTD Puskesmas Wanaraya ini, yang pertama adalah selain peran orang tua, satu adalah peran orang tua, kemudian lintas sektor ini dari camat, kemudian BKKBN, kemudian lintas sektor Babinsa, Babin Kantikmas, kemudian ketua tim penggerak PKK dan semua yang terkait, kepala desa dan lain sebagainya, ini melaksanakan yang namanya itu lintas sektor, di lintas sektor itu ikut mendukung, yang pertama. Kemudian keduanya adalah lintas program. Lintas program ini, lintas program yang pertama adalah kesehatan gigi, kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan gigi dan mulut. Kemudian ini dokter dan perawat gigi. Kemudian ada promosi kesehatan. Kemudian ada kepala puskesmas yang mendukung terhadap program tersebut. Kemudian ada kesehatan ibu dan anak. Kemudian kemudian kader kesehatan, jangan lupa bahwa kita kader kesehatan ini sangat penting sekali dalam membantu kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi selain kita sebagai tenaga kesehatan, terus kita juga perlu dibantu Pak oleh program-program lain, terus lintas sektor, kecamatan, dalam hal penerapannya ya Pak. Yeah. Terus prospek sekarang Pak, prospek dari inovasi Gempita ini ke depannya bagaimana Pak di Puskesmas Wanaraya Pak? Jadi sebenarnya yang namanya keberlanjutan terhadap program inovasi, kita membuat inovasi itu gampang, tapi keberlanjutan itu yang agak sulit. Yang pertama aspek sosial, karena Gempita, inovasi Gempita ini memberikan perubahan secara sosial terhadap individu, keluarga, dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut balita sebagai salah satu faktor pencegah stunting. Jadi salah satu faktor. Jadi karena di sini di awal tadi saya sudah menjawab bahwa karena dia sakit gigi, anak balitanya ini sakit gigi, otomatis dia makannya nggak mau segala macam, nggak mau berapa hari, ini tetap akan mempengaruhi kondisi gizinya. Kemudian aspek ekonomi juga dirasakan dari adanya program inovasi Gempita, yaitu orang tua merasa terbantu dengan adanya pemeriksaan gigi, sehingga orang tua ini tidak perlu datang ke puskesmas. Kemudian aspek kepuasan, jadi kita ini sebagai pelayan masyarakat, yang masyarakat ini yang sebagai pelanggan kita, otomatis mau tidak mau kita memberikan pelayanan yang lebih kepada orang masyarakat yang umum, sehingga menjadi loyalitas, kemudian menjadi tingkat kepercayaan, kemudian tingkat kepuasan masyarakat juga meningkat, sehingga pelayanan di pelayanan kesehatan itu juga ikut lebih bisa dikelola dengan baik. Terakhir nih Pak Wal, coba sampaikan sedikit pesan-pesannya Pak buat khususnya masyarakat kita di Wanaraya Pak. Karies gigi ini adalah merupakan penyakit infeksi dan merupakan proses demineralisasi yang progresif pada jaringan keras di mahkota dan akar gigi, dan ini dapat dicegah. Jadi kita garis bawahi di sini dapat dicegah. Dan juga penanganan karies gigi kita kenal dengan gigi berlubang atau gigi berlubang, dan dilakukan juga penambalan. Jadi kadang-kadang anak itu ditambal, tambah sakit karena memang ada terjadi proses di situ. Nah,
ketika anak balita pian-pian seberataan mengalami yang namanya karies gigi, masalah gigi, segera datang ke puskesmas di masyarakat atau puskesmas terdekat untuk dilakukan penanganan. Dan jangan lupa support pupuhan pian-pian seberataan terhadap Gempita, gerakan masyarakat peduli kesehatan gigi balita. Ayo pergi ke posyandu di desa-desa pian masing-masing di setiap bulan untuk mendapatkan pelayanan Gempita. Baiklah, dengan pesan dari Kepala Puskesmas Wanaraya tadi yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang apa itu inovasi Gempita di Puskesmas Wanaraya, maka perkenankan bagi saya mengakhiri podcast kita pada hari ini. Semoga apa saja yang disampaikan dari bintang tamu kita tadi menambah pengetahuan bagi masyarakat Wanaraya khususnya. Terima kasih untuk Kepala Puskesmas Wanaraya, Bapak Waluyo SKMMM, sudah rela meluangkan waktu sibuknya ya Pak. Oke. Sekian podcast kesehatan edisi Puskesmas Wanaraya. Saya sebagai host mohon undur diri apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempita, yes!